Langkah pertama dalam merakit komputer dimulai dari casing. Dan inilah casing komputer yang akan kita gunakan. Disinilah semua komponen utama akan dipasang. Untuk itu, casing perlu dibuka terlebih dahulu agar kita bisa melihat bagian ruang kosong di dalamnya tempat semua komponen akan dirakit. Oke, let's go. Ini namanya motherboard, merupakan papan sirkuit utama yang menghubungkan semua komponen perangkat keras komputer. Motherboard ini menyediakan jalur komunikasi untuk menempatkan komponen itu sendiri. Contohnya seperti RAM, kartu grafis, prosesor, dan perangkat keras lainnya. Ini adalah prosesor atau yang biasa disebut dengan Central Processing Unit. Nah, prosesor ini memiliki satuan kecepatan yaitu gigahertz. Yang kamu lihat saat ini adalah prosesor Intel Core i5. Ini adalah kipas pendingin atau yang biasa disebut dengan fan heatsink. Komponen ini berfungsi untuk mendinginkan prosesor. Ini adalah Random Access Memory atau yang biasa disingkat dengan RAM. Fungsi RAM ini adalah untuk menyimpan data sementara yang digunakan oleh prosesor untuk menjalankan aplikasi dan memproses data secara cepat. Nah, satuan kapasitas yang dimiliki RAM ini yaitu gigabyte. Ini namanya hard disk. Salah satu komponen yang berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data. Hard disk ini memiliki satuan kapasitas yang biasa disebut dengan gigabyte. Ini adalah power supply, merupakan sebuah komponen yang tugasnya untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh komponen komputer agar semuanya bisa berfungsi dengan baik. Komponen ini bekerja dengan cara membagi listrik yang telah disesuaikan arus dan voltasenya terhadap komponen-komponen tersebut. Ini adalah kartu grafis atau yang biasa disebut dengan Graphic Processing Unit. Adalah komponen yang bertugas untuk mengolah dan menghasilkan tampilan visual pada monitor. Ini adalah monitor, merupakan alat untuk menampilkan sebuah gambar. Yang kamu lihat saat ini adalah monitor berjenis LCD. Ini adalah keyboard, salah satu komponen komputer yang berfungsi untuk mengetik atau memasukkan jenis angka maupun huruf. Ini namanya mouse, alat untuk mengontrol dan menggerakkan kursor di layar komputer. Ini adalah kabel. Yang kamu lihat saat ini menampilkan 3 jenis kabel yang berbeda. Di antaranya kabel power, kabel VGA, dan kabel SATA. Untuk fungsinya nanti kita saksikan pada saat proses perakitan berlangsung. Ini adalah obeng, sebuah alat yang digunakan untuk membuka ataupun mengencangkan sebuah baut. Ini adalah thermal paste, material konduktif berbentuk pasta yang tentunya sangat penting dalam suatu proses pendinginan prosesor. Pasta thermal ini diaplikasikan ke permukaan prosesor sebelum kipas pendingin dipasang. Selamat datang di ruang perakitan komputer. Setelah tadi kita mengenal tentang komponen-komponen komputer, saatnya kita coba untuk merakit komponen tersebut menjadi sebuah komputer yang utuh, supaya komputer tersebut bisa hidup dan dapat digunakan. Selamat menyaksikan. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka tiap-tiap baut yang ada pada casing menggunakan sebuah obeng. Setelah itu, kita coba pasang prosesor ke
soket yang sudah disediakan di motherboard. Sebelum memasang prosesor, buka pengait yang terdapat dalam soket tersebut dengan hati-hati. Ingat ya, dalam pemasangan prosesor ini tidak boleh terbalik. Lihat pada salah satu sisi prosesor memiliki tanda yang sudah disesuaikan dengan soket pada motherboard untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Setelah prosesor berhasil dipasang pada soket, kunci kembali pengait agar prosesor tidak lepas. Setelah itu, ambil thermal paste, lalu aplikasikan ke permukaan prosesor sebelum pemasangan kipas pendingin. Saatnya pemasangan kipas pendingin. Dalam proses pemasangan kipas pendingin ini harus dilakukan secara hati-hati ya. Jangan lupa pasang kabel kipas ke soket motherboard yang sudah disediakan. Lalu kencangkan tiap baut menggunakan obeng. Saatnya pemasangan RAM. Ingat, dalam proses pemasangan RAM ini harus dilakukan secara hati-hati juga ya. Pemasangan RAM ini tidak boleh terbalik. Perhatikan pada fisik RAM tersebut harus disesuaikan dengan soket yang ada pada motherboard. Jika pemasangan terbalik, maka RAM tidak akan bisa digunakan. Setelah RAM berhasil terpasang, kencangkan setiap sisi pengait yang ada pada sisi soket tersebut. Tadi kita sudah pasang prosesor, kipas pendingin, dan RAM. Setelah semuanya terpasang, pindahkan motherboard tersebut ke dalam sebuah casing yang sudah disediakan. Dalam proses pemasangannya harus dilakukan secara hati-hati ya. Setiap sisi dari motherboard tersebut sudah disediakan baut. Dan jangan lupa kencangkan baut tersebut menggunakan obeng. Setelah motherboard selesai dipasang, saatnya kita memasang komponen power supply. Di bagian belakang, kencangkan keempat baut menggunakan obeng. Mari kita pasang kabel utama 24 pin ke motherboard, lalu kita pasang kabel CPU. Kita memasang komponen media penyimpanan yang bernama hard disk. Jangan lupa, supaya hard disk ini bisa bekerja, koneksikan kabel SATA yang berwarna merah ke port yang sudah disediakan. Lalu kita pasang kabel dari power supply yang khusus digunakan untuk hard disk. Proses pemasangan kartu grafis ini dilakukan dengan hati-hati. Tempatkan kartu grafis ini pada soket khusus yang sudah disediakan pada motherboard. Pemasangannya tidak boleh terbalik ya. Langkah terakhir adalah mengkoneksikan kabel front panel. Kabel front panel ini terdiri dari tombol power, tombol reset, lampu indikator hard disk, maupun port USB dan audio. Kemungkinan setiap motherboard itu memiliki urutan yang berbeda, jadi disesuaikan ya. Setelah semua komponen terpasang, tutup kembali casing menggunakan obeng. Saatnya pemasangan komponen peripheral tambahan berupa monitor, keyboard, dan mouse. Agar komponen ini bisa bekerja, maka harus dihubungkan ke bagian belakang casing. Masing-masing komponen ini portnya sudah disesuaikan. Untuk keyboard dan mouse menggunakan jenis kabel USB. Untuk monitor menggunakan jenis kabel VGA. Untuk mengkoneksikan VGA bisa langsung terhubung ke port motherboard maupun ke kartu grafis. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Hubungkan kabel power ke soket power supply. Jangan lupa hidupkan saklar ke arah on. Lalu tekan tombol power yang letaknya ada di depan casing. Tunggu hingga komputer menyala. Lihat tampilan pada monitor. Sampai saat ini komputer sudah bisa digunakan. Hanya saja belum terinstal sistem operasi.